Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Ibu juga berharap anak-anak ibu di rumah tetap semangat ya belajarnya. Dan jangan lupa juga tetap patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari bahaya COVID-19 dengan cara 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran IPS yang akan membahas materi tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi dikarenakan manusia ingin memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan adalah suatu keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa dan menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, akan berdampak negatif pada kelangsungan hidupnya. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan yang dinamakan dengan kelangkaan. Kelangkaan merupakan masalah ekonomi karena menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya kebutuhan sebagian atau seluruh kebutuhan manusia. Dengan adanya masalah ekonomi, maka kita perlu mempelajari yang namanya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai suatu kemakmuran. Macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan dibagi atas 4. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu pemenuhan. Dan yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Kebutuhan ini dibagi atas 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer ataupun kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya, makan, minum, pakaian, dan juga tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya, perlengkapan rumah tangga, lemari, sabun, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan tersier ataupun kebutuhan akan barang mewah, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contohnya, kebutuhan akan mobil mewah, perhiasan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan ini dibagi atas 2, yaitu kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya, makanan, minuman, obat-obatan, dan juga olahraga. Yang kedua yaitu kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya kebutuhan akan rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Kebutuhan ini dibagi 2 juga. Yang pertama kebutuhan sekarang dan yang kedua kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya, makanan sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan dan ini harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kelaparan. Contoh selanjutnya misalkan
Obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal. Yang kedua yaitu kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya, seseorang saat ini bekerja untuk memperoleh uang, tetapi tidak lupa menyisihkan sebagian uang untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Uang tabungan ini bisa digunakan untuk pendidikan di masa depan anak-anaknya. Dan yang terakhir, kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan ini dibagi dua, satu kebutuhan individu dan yang kedua kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Contohnya, kebutuhan akan makan, minum, sepatu, membeli baju, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan kelompok ataupun kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, lapangan, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada 7. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. Jenis kelamin akan berpengaruh pula pada variasi dan jenis kebutuhan yang akan kita penuhi. Yang kedua yaitu pendidikan. Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Yang ketiga yaitu lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhannya dengan mereka yang hidup di dataran rendah. Yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek ini menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki sehingga muncul kebutuhan akan produk baru tersebut. Yang kelima yaitu tingkat pendapatan. Semakin besar tingkat pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhannya. Dan ini merupakan perbedaan sebaliknya bagi orang yang berpendapatan kecil, maka semakin besar pendapatan, semakin besar pula kebutuhan hidupnya. Yang keenam yaitu status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan mempengaruhi orang tersebut akan pemenuhan kebutuhannya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan materi kita pada pertemuan kali ini. Sebelum menutup pelajaran, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu di sini. Silahkan kerjakan di buku pelatihan masing-masing dan hasilnya difoto dan dikirimkan ke WA pribadi Ibu. Ini telah Ibu buatkan contohnya, silahkan salin ke dalam buku anak-anak Ibu di rumah. Oke, sekian dan terima kasih. Semangat belajar, semoga sukses. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.